Terima kasih, nama saya Herman Saud, SPD MSC. Saya selaku Kepala Taman Budaya Provinsi Papua. Program di tahun 2024 ini belum ada kegiatan. Kegiatan yang ada ini adalah kegiatan untuk rumpun ekonomi. Dari Bapeda Provinsi Papua sudah menyampaikan bahwa kegiatan yang ada di provinsi ini kebijakan untuk rumpun ekonomi. Sedangkan rumpun kebudayaan ya itu tidak ada uang. Jadi bisa disesuaikan saja kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan ekonomi ya silahkan diatur secara ke dalam. Tapi kami secara internal dinas juga tidak ada yang mengambil kebijakan bagian itu. Jadi kami rumpun kebudayaan terutama UPTD Taman Budaya dan juga Museum Negeri itu tahun 2024 ini kami sebagai penonton saja. Ya mungkin karena juga faktor pilkada dan lain-lain ya. Jadi kami juga memahami. Tapi bagaimanapun ya pembangunan harus ada lah. Kemudian ini dari Bapeda juga menyampaikan bahwa rumpun ekonomi jadi hanya khusus untuk bidang pariwisata. Namun ya pariwisata ini dana besar tapi tidak disesuai dengan SDM-nya. Ya. Persoalan yang ada di Papua ini persoalan SDM yang duduk itu kurang pas atau belum tepat. Ya. Karena lebih banyak selama ini Otsus hadir, lebih banyak intervensi oleh kelembagaan atau politik. Sehingga memandulkan semua semangat integritas pembangunan Papua di era otonomi khusus. Ini yang menjadi persoalan kita besar. Karena persoalan intervensi kelembagaan. Jadi kalau bisa ya seseorang yang naik secara politik ya politik saja, jangan ikut campur ke dalam birokrasi. Ya. Jadi dinas teknis pariwisata ini semua orang yang kerja di sana itu adalah bukan orang pariwisata. Itu orang-orang ya gelar gado-gado semua. Ya. SDM gado-gado. Dengan gelarnya gado-gado. Bagaimana kita mau meningkatkan PAD? Sedangkan orang yang ada di sana, duduk di sana adalah bukan orang-orang pariwisata. Orang yang duduk di pariwisata adalah orang yang memiliki jiwa bisnis. Dengan jiwa bisnis mampu menangkap peluang isu yang ada di Papua, lalu dia anggarkan dan dia kelola langsung jadi uang untuk PAD. Tapi kenyataan kan SKPD teknis ini, SDM yang ada itu SDM gado-gado. Artinya dengan gelar gado-gado semua. Saya Herman Saud sebagai ya SDM salah satu ya S2 pariwisata. Dengan melihat potensi SDM yang ada di dinas pariwisata itu belum ada siap untuk menjawab isu Papua, terutama isu ekonomi. Jadi untuk kebijakan mengambil langkah daerah rumpun ekonomi boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa ya harus ditempatkan SDM-nya dulu. Perlu evaluasi dan analisis jabatan SDM yang ada itu. Karena banyak guru-guru SD sampai dengan SMA semua pindah ke provinsi. Nah ini yang bikin data kotor di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.
guru ada yang mendapat jabatan, ada yang ini kami di Taman Budaya juga begitu. Ini artinya kita menciptakan kemiskinan di bidang pendidikan lagi, karena lemahnya pemerintah provinsi itu sendiri memberi ruang bagi guru-guru itu semua pindah ke provinsi, lalu SDM siapa yang akan mengajarnya? SD, SMP, SMA. Siapa yang mengajar di sana? Karena guru-gurunya semua sudah pindah ke pegawai provinsi. Itu. Oleh sebab itu kita boleh berjaya, kita boleh semangat, tetapi ingat bahwa kita belum menjawab persoalan besar di Papua. Karena kita hanya bicara, tetapi kita belum mampu mengubah keadaan kita sendiri secara kolektif. Jadi untuk di Papua itu perlu harus dievaluasi dan analisis baik. Kalau mau memajukan Papua sesuai dengan Otsus Jilid 2 ini. Kalau ini tidak diprotek secara baik, semuanya sia-sia. Karena orang yang duduk di sana itu bukan manusia benaran, bukan SDM benaran. Ini perlu harus dievaluasi total. Semua provinsi yang DOB itu. Kalau ini pemerintah pusat tidak intervensi di bagian ini, percuma. Karena orang di daerah ini mainnya lain-lain. Begitu. Oleh sebab itu harus ada ketegasan dari hati nurani kita orang Papua dulu yang jadi pemimpin. Tegas. Menjadi contoh teladan dalam kebijakan. Baru bisa mampu mengubah keadaan kita secara perlahan-lahan. SDM kami di Taman Budaya juga belum siap. Kita bicara kebudayaan, tapi dana selama ini ketergantungan semua dengan dana DAK non fisik. Dana Otsus baru kami 2 kali saja, 2 tahun, yaitu 2023 dan 2021. Itu kami kelola dana DAK non fisik dan dana otonomi khusus spesifik grant. Tapi itu pun belum cukup, karena itu kami dana yang diberikan sampai saat ini kurang. Kebudayaan ini urusan wajib. Yang disebut wajib artinya sesuatu yang tidak bisa dilewatkan atau dibiarkan. Katakan di Papua ini 250 suku, maka 250 bahasa. Nah, dana yang lebih banyak pemerintah support kepada bidang wajib ini, 250 suku itu harus ditulis 250 buku kamus bahasa daerah. Dari Timur Merauke sampai Kepala Burung Papua Barat Daya. 250 bahasa harus ditulis. Karena itu urusan wajib. Selama ini kan hanya ditulis satu bahasa saja, bahasa Ansus. Dari tahun ke tahun. Gimana? Ini perlu harus dievaluasi. Pihak DPR, pihak MRP harus melihat persoalan ini secara baik. Karena karakteristik mentalitas orang Papua di kantor-kantor juga belum mampu menjawab persoalan Papua secara baik dan jujur. Itu urusan wajib. 250 bahasa wajib ditulis. Dan 250 mulak dengan bahasanya untuk diajarkan masing-masing kabupaten. Itu untuk melestarikan bahasa. Itu harus wajib. Karena itu urusan wajib. Guna apa pemerintah memberikan dana besar bagi urusan wajib? Karena dalam rangka itu. Dalam rangka itu. Cuma SDM yang di dalamnya ini yang perlu dievaluasi.
oleh pemerintah provinsi ini, oleh Sekda. Banyak orang memiliki gelar, tapi tidak memiliki kecakapannya untuk menangkap isu yang ada di sekitarnya. Ini persoalan. Ya. Contoh juga bagian SKPD teknis seperti pariwisata. Ini urusan pilihan. Pariwisata ini masuk urusan pilihan. Mengapa disebut pilih? Ya karena di situ pilih. Daya tarik yang memiliki nilai jual atau memiliki peluang pasar mancanegara, memiliki peluang pasar nasional, dan memiliki peluang pasar regional. Baru bisa dikelola. Selama ini kan dari tahun ke tahun dana otsus habis, jilid 1 habis, tidak ada bekas apa-apa. Karena orang yang duduk itu tidak ngerti. Ada gelar-gelar gado-gado semua di situ. Bagaimana mau membangun pariwisata? Ini persoalan. Jadi bangun semuanya, bangun. Kalau semua bangun, provinsi bangun, kota bangun, kabupaten bangun, lalu siapa yang jual? Ini pertanyaan. Siapa yang jual? Ya provinsi yang harus jual. Tapi kenyataan kan provinsi ini dia juga sibuk bangun dari kabupaten ke kabupaten, dari daerah ke daerah. Jadi kita tidak akan menciptakan PAD karena yang jualnya tidak ada. Ya. Karena SDM yang ada duduk itu SDM yang belum punya kemampuan apa-apa. Ada di dinas ini kebudayaan dan pariwisata itu. Kita belum bisa. Sekarang ini kita sudah masuk menuju otsus jilid 2. Dengan SDM yang abal-abal seperti ini. Bagaimana mau menciptakan PAD di provinsi ini, Papua ini? Belum bisa. Oleh sebab itu disarankan perlu dievaluasi dan analisis jabatan. Ya, guru-guru harus ada kebijakan oleh pemerintah daerah untuk dikembalikan. Ya, dikembalikan untuk guru, untuk memperkuat SDM orang asli Papua. Bukan karena kita tidak suka, bukan karena kita benci, tapi karena ini aturan, ini tuntutan. Ini tuntutan isu Papua. Kemiskinan di bidang SDM, kemiskinan ekonomi, maka harus penempatan SDM harus tepat sesuai dengan kompetensinya. Kita sudah lemah. Jadi banyak lembaga berbicara, banyak lembaga dibentuk MRP, ada DPR, ada eksekutif. Semua berbicara Papua yang sedikit ini, tapi tidak pernah ada perubahan. Karena apa? Karena soal SDM yang duduk itu belum tepat sasarannya. Gitu. Orang Papua sudah salah memberikan pistolnya kepada orang lain. Ada 4 pistol yang telah diberikan kepada orang lain. Pistol pertama itu orang Papua memberikan jabatan kepada orang lain, pendatang yang bukan orang Papua. Secara tidak sadar, orang Papua sudah memberikan haknya kepada orang lain. Senjata kedua, orang Papua memberikan proyek kepada orang pendatang atau orang lain. Senjata ketiga, orang Papua memberi ruang yang luas-luasnya bagi orang non-Papua untuk mengambil, menerima beasiswa, pergi sekolah di luar. Ada yang juga didapat jabatan, terima CPNS. Dan senjata yang terakhir, yang keempat adalah kebijakan yang selama ini berorientasi kepada orang yang punya duit. Kebijakannya kepada orang yang punya duit, yang punya modal besar. Kebijakannya jatuh kepada mereka. 4 senjata ini menjadi kekuatan untuk orang menguasai sistem ekonomi, politik, dan sosial budaya di Papua. Secara tidak sadar kita sudah siap dibunuh atau siap dibantai karena kita sendiri yang telah memberikan pistol ini kepada orang lain. 4 pistol ini ada di dalam otonomi khusus yang harusnya dipergunakan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sebaiknya untuk kepentingan internal orang Papua. Bukan karena kita mengusir, tetapi
mari kita atur secara baik dan bijak demi untuk menjawab otonomi khusus di Papua dan terutama kemiskinan di tanah Papua. Kita bicara dari waktu ke waktu, pemerintah ini sibuk membangun lembaga ini, lembaga itu, ada tim percepatan pembangunan, ada lagi besok lagi tim apa lagi. Itu bukan solusi untuk mau mengubah Papua. Tapi solusi untuk mengubah Papua hanya kembali kepada aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, yaitu evaluasi dan analisis jabatan kepada setiap orang yang memiliki haknya untuk mendapatkan posisi yang tepat. Itu yang harus diperhatikan, mengembalikan yang terbaik. Itu saja yang saya sampaikan, harus evaluasi total. Bukan karena saya anak Papua, atau bukan karena dia anak Papua ya dia harus diperhatikan. Banyak orang Papua sudah memiliki SDM, sudah kaya. Saatnya kita harus pilih yang tepat, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan di daerah. Dinas pariwisata, semua orang yang duduk harus orang yang memiliki jiwa bisnis, baru bisa ditempatkan. Bukan sekedar memiliki gelar sarjana pariwisata atau apa. Tapi betul-betul selain memiliki gelar pariwisata, tapi dia juga memiliki mindset dan jiwa bisnis. Baru bisa mampu menangkap peluang emas yang ada di Papua. Dan dia bisa kelola untuk menjadi PAD. Dan juga menghidupkan ekonomi yang masyarakat Papua. Sekian dan terima kasih.